Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di minggu yang kelima setelah Epifanias pada tanggal 6 Februari di tahun 2022, diambil dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di tanggal 6 Februari di tahun 2022 dengan tema Menjadi Pengikut Yesus. Saudara yang terkasih, mengawali khotbah minggu ini tentang bagaimana sikap kita dalam mengikut Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi berikut ini. Di suatu tempat ada 3 orang pria yang bekerja sebagai buruh penebang kayu. Mereka ditugaskan oleh tuannya untuk menebang pohon dengan masing-masing panjangnya 3 meter. Dan setiap orang harus memikulnya ke tempat yang telah ditentukan oleh tuannya. Lalu mereka bertiga bergegas dan melakukan seperti yang diperintahkan tuannya. Mereka menebang kayu dan membawanya masing-masing dengan panjang 3 meter. Pada mulanya mereka sangat bersemangat. Namun karena jauhnya perjalanan, akhirnya mereka mulai lelah. Lalu istirahat sejenak. Pada saat mereka sedang beristirahat, salah seorang di antara mereka memberikan usul supaya kayu yang mereka bawa itu yang panjangnya 3 meter, mereka potong 2 supaya lebih ringan dibawa. Namun, salah seorang di antara mereka tidak setuju dengan pendapat tersebut. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Tetapi 2 orang lagi sibuk memotong kayu mereka masing-masing. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Dan memang benar, beban mereka pun lebih ringan dan lebih cepat berjalan ketimbang yang 1 orang lagi yang membawa kayu sepanjang 3 meter. Dan akhirnya mereka pun tiba lebih dahulu. Lalu di ujung sebuah jalan menuju tempat kediaman dari tuannya, terdapat sebuah jurang yang sangat dalam. Lalu mereka melihat di seberang jurang itu telah berdiri tuan mereka yang kemudian berkata, "Letakkanlah kayu yang engkau pikul itu dan jadikan sebagai jembatan untuk melewati jurang ini." Mereka pun masing-masing mencobanya. Namun hal itu tidak berhasil karena kayu yang mereka bawa kurang panjang. Kemudian tuan itu pun menyuruh mereka pulang karena tidak melakukan seperti yang telah ia perintahkan. Lalu tibalah giliran orang yang terakhir. Begitu ia tiba di tepi jurang itu, ia menggunakan kayu yang ia pikul itu yang panjangnya 3 meter sebagai jembatan, dan ia pun berhasil melewati jurang yang dalam itu.
Lalu ia berjumpa dengan tuannya. Ia merasa sangat bahagia karena dapat berjumpa dengan tuannya dan beroleh upah yang telah disediakan baginya. Saudara yang terkasih, kisah itu adalah gambaran dari setiap manusia yang ingin mengikut Yesus. Ada begitu banyak orang yang sangat bersemangat mengikut Tuhan Yesus. Namun ketika penderitaan datang, ia mulai lemah dan akhirnya mulai mencari jalan pintas atas segala masalahnya dengan memotong salib yang seharusnya ia pikul. Dan akhirnya salib yang terpotong itu tidak dapat ia gunakan menjadi jembatan untuk berjumpa dengan Tuhan Allah. Namun orang yang setia dan bertahan sampai akhir akan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, khotbah minggu ini mengisahkan tentang pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus. Kisah ini diawali ketika Tuhan Yesus menyusuri danau Galilea. Di sana Tuhan Yesus melihat ada dua orang bersaudara yang bernama Simon dan saudaranya Andreas. Di mana pada saat itu mereka sedang menebarkan jala. Adapun pekerjaan mereka adalah sebagai nelayan. Saat itu Tuhan Yesus memanggil mereka dan berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Dalam merespon panggilan Tuhan Yesus itu, mereka tidak berlama-lama, melainkan dengan segera mereka langsung mengikut Tuhan Yesus. Kata segera di sini menunjukkan suatu kesungguhan, tidak mau menunggu lama atau mengulur waktu, sebab bagi mereka berjumpa dengan Yesus lalu mengikut Dia adalah pilihan yang paling tepat. Walau Tuhan Yesus tidak memberikan suatu janji, semisal upah atau jaminan hidup lainnya, namun mereka memilih untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Tak lama setelah itu, Tuhan Yesus juga melihat ada dua orang bersaudara dan memanggilnya menjadi muridnya. Mereka adalah Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Saat itu mereka juga sedang bekerja, membereskan jala di dalam perahu. Yakobus dan Yohanes pun langsung meninggalkan ayahnya Zebedeus yang sedang berada dalam perahu itu bersama dengan orang-orang upahan ayahnya. Secara tidak langsung, di sini Alkitab hendak mengatakan bahwa Yakobus dan Yohanes adalah nelayan yang cukup kaya karena Zebedeus ayahnya memiliki orang upahan. Hal menarik yang dapat kita lihat di sini adalah bahwa Yakobus dan Yohanes telah meninggalkan segala-galanya, baik keluarganya maupun usaha dan kekayaan yang mereka miliki, hanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari keempat murid pertama yang dipanggil untuk mengikut Yesus, kira-kira apa yang menjadi alasan mereka mau mengikut Tuhan Yesus? Alasannya adalah karena mereka yakin dengan pribadi Tuhan Yesus yang mereka ikuti itu. Ada panggilan yang mereka rasakan dalam jiwanya yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bagi mereka, mengikut Yesus adalah jauh lebih utama dari segala-galanya. Saudara yang terkasih, kisah pemanggilan Yesus terhadap para muridnya mengajarkan kita akan betapa berharganya kita di hadapannya. Tuhan Yesus memilih dan menetapkan para murid bukan atas dasar penilaian dunia ini, melainkan atas dasar penilaiannya sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang melihat dan memilih para murid. Artinya, Tuhan Yesus melihat siapa yang paling tepat untuk ia jadikan sebagai muridnya. Walau pada saat itu pekerjaan sebagai nelayan merupakan suatu pekerjaan yang kurang diperhitungkan oleh dunia ini, namun bagi Tuhan Yesus hal itu tidak menjadi persoalan. Jika dunia ini sering tidak memperhitungkan kita, namun Allah sungguh sangat memperhitungkan kita sebagai umat kepunyaannya.
Jika dunia ini sering membuat kualifikasi seleksi penerimaan menjadi seorang karyawan atau pekerja dengan syarat status pendidikan dan pengalaman, ketika Tuhan Yesus memanggil para muridnya, ia justru memanggil orang-orang yang berasal dari latar belakang yang sederhana. Ia tidak memanggil orang-orang yang terkenal dan hebat, bahkan bukan dari kalangan pemimpin agama atau tokoh masyarakat yang terkenal, melainkan murid-murid yang ia pilih hanyalah penjala ikan yang kehidupannya sangat sederhana, bahkan dianggap hina oleh orang lain. Mereka bukan orang terkenal, bukan pula orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang tinggi. Mereka hanyalah seorang nelayan yang menjala ikan. Dan saat Tuhan Yesus memanggil, mereka mengikut Dia. Lalu, Ia memberikan pekerjaan baru bagi para murid itu. Yang sebelumnya, mereka bekerja sebagai penjala ikan, kini mereka harus bekerja menjadi penjala manusia. Yang sebelumnya mencari ikan demi kelangsungan hidupnya, kini mereka harus mencari manusia demi kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus, para murid yang pertama tidak menolak panggilan Yesus. Dan mereka tidak mencari alasan untuk tidak mengikut Tuhan Yesus. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan untuk memilih atau untuk menolak panggilan itu. Namun karena mereka sungguh yakin dengan pilihannya bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah pilihan yang terbaik. Sesungguhnya komitmen mereka untuk mengikut Tuhan Yesus bukanlah sesuatu hal yang membuat mereka akan merasa lebih nyaman karena mereka harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu hal itu akan sangat melelahkan. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi ancaman, bahaya, dan hinaan dari beragam hal yang tidak menyenangi keberadaan mereka. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi mereka. Hal yang sama juga hendaknya perlu kita miliki, yaitu keyakinan akan Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat hidup kita, yang memilih dan telah memanggil kita sebagai muridnya. Artinya kita harus benar-benar meyakini itu merupakan hal yang paling utama. Mustahil kita akan menjadi murid yang setia jika kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena itu, jadilah sebagai murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh setia. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk menjadi pengikut Yesus adalah matetes, yang bukan saja berarti murid, tetapi juga berarti orang yang taat kepada perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Artinya, menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus adalah keputusan kita, yang walaupun dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk menjalaninya. Sebab dibutuhkan kesediaan dan kesetiaan. Tidak cukup hanya bersedia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sebab banyak orang yang bersedia menjadi murid Yesus dan bersedia melayaninya, namun pada akhirnya mundur dari panggilannya. Karena itu dibutuhkan kesediaan dan juga kesetiaan sampai pada akhir. Saudara terkasih, ada begitu banyak orang yang mau mengikut Tuhan Yesus dengan tujuan yang keliru, di mana mereka hanya berfokus pada pencapaian berkat semata, sehingga ketika mereka tidak meraihnya, akhirnya mereka mulai menjadi kecewa. Ada juga di antara mereka yang sering mengingkari imannya karena adanya godaan dan masalah dalam hidup. Dan ada juga mereka yang mengira bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus, mereka akan terlepas dari segala penderitaan. Oleh karena itu, kita perlu mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bagi sebagian orang, salib adalah ibarat beban hidup. Karena itu, begitu banyak orang yang berusaha untuk mengelakkannya, menghindarinya, memotongnya, dan tidak mau menerimanya. Namun bagi pengikut Tuhan Yesus, salib adalah bagian yang tak terpisahkan. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memikulnya. Dan jalan yang ia jalani adalah jalan salib. Jalan yang penuh dengan penderitaan. Namun ia berhasil melewatinya. Tentunya, demikian halnya dengan kita. Walau salib yang kita pikul sungguh sangat berat. Walau begitu banyak tantangan yang harus kita lewati. Namun yakinlah bahwa Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang telah memilih kita menjadi murid-Nya. Dia jugalah yang akan memberikan kita penyertaan dan kekuatan untuk melewati segala masalah, supaya kita menjadi murid yang beroleh kemenangan. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus memanggil para murid dengan seruan yang sangat lemah lembut. Bukan dengan seruan penuh paksaan, melainkan dengan seruan yang mampu menggetarkan jiwa mereka. Hanya dengan ucapan yang lemah lembut, ikutlah aku. Maka seketika itu juga para murid yang mendengarkannya juga mau mengikut Yesus dan rela meninggalkan segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini perkataan yang sama yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya terdengar di tengah-tengah kita saat ini. Ia berseru kepadamu, ikutlah aku. Oleh karena itu, apakah jawaban kita? Maukah saudara mengikut Dia dengan sungguh? Bersediakah saudara mengikut Dia? Dan maukah saudara dengan setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya? Mari kita dengarkan dan terima seruan itu. Mari saudaraku yang terkasih, jadilah sebagai pengikut Tuhan Yesus yang senantiasa mengikut Dia sampai selama-lamanya. Yakinlah Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kita sebagai murid-Nya akan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita. Selamat mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kami, yang telah memilih dan menetapkan kami menjadi murid-Mu. Engkau telah memilih kami bukan atas dasar penilaian dunia ini, melainkan oleh karena kasih setia-Mu semata yang melayakkan kami untuk itu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami menjadi murid yang setia mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin.